Perkenalkan, nama saya Najamuddin dari Universitas Negeri Makassar dengan NIM 1924041006 dari PTE 01. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori teknik pendingin kulkas dan AC. Baiklah, secara garis besar, komponen pendingin kulkas ada dua. Yang pertama yaitu komponen pemimpaan atau mekanik, dan yang kedua adalah komponen kelistrikan. Baiklah, kita akan menjelaskan diagram pemimpaan atau mekanik. Di sini adalah sebuah gambar sebuah komponen kulkas. Yang pertama ada kompresor, kedua filter, tiga pipa kapiler, kondensor, dan evaporator. Selanjutnya kita akan menjelaskan semua komponen-komponen tadi. Yang pertama ada kompresor, fungsinya sebagai mesin penggerak freon atau refrigen ke sistem dengan cara mengisap dan mendorong. Yang kedua adalah kondensor, di mana kondensor ini fungsinya sebagai tempat pembuang panas atau pelepas panas. Kita di sini melihat ada pipa yang berwarna merah. Nah, inilah yang disebut dengan pipa kondensor. Yang ketiga adalah filter atau dryer, fungsinya sebagai penyaring kotoran atau uap air. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Ini adalah yang keempat adalah pipa kapiler, fungsinya sebagai penurun tekanan dan merubah bentuk freon dari uap ke cair. Dan jika kita bisa membayangkan bentuknya, ini lebih kecil daripada jarum dan memiliki lubang yang sangat kecil. Dan yang terakhir adalah evaporator, fungsinya sebagai tempat penyerapan panas atau kalor yang biasanya terletak pada kulkas. Selanjutnya kita akan membahas diagram kelistrikan. Di sini ada beberapa komponen-komponen diagram kelistrikan dan kita akan membahasnya. Yang pertama yaitu stiller atau colokan, fungsinya sebagai penghubung listrik. Yang kedua adalah termostat, fungsinya sebagai sensor suhu atau pengatur suhu. Termostat sendiri ini juga berfungsi sebagai tombol on off kulkas. Komponen ketiga yaitu overload, fungsinya sebagai pengaman kompresor dari arus lebih agar tidak terbakar. Komponen keempat yaitu kompresor, fungsinya sebagai mesin penggerak freon atau refrigen ke sistem dengan cara mengisap dan mendorong. Komponen selanjutnya yaitu PTC atau kapasitor, fungsinya yaitu membantu start awal pemutaran kompresor. Jadi untuk menggerak kompresor ini tadi kita membutuhkan PTC atau kapasitor untuk membantu start awal pemutaran. Jika tidak ada PTC, maka kompresor ini tidak akan berputar sendiri. Komponen selanjutnya yaitu door switch, fungsinya sebagai saklar lampu. Nah, komponen yang terakhir yaitu lampu, fungsinya sebagai lampu penerangan kulkas. Selanjutnya adalah prinsip kerja mesin pendingin. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari komponen-komponen kulkas, baik itu komponen mekanik maupun komponen kelistrikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja mesin pendingin. Pertama, pada saat colokan kita hubungkan ke listrik, maka akan listrik yang mengalir melalui penghantar atau kabel. Di dalam kulkas ada percabangan. Yang pertama menuju ke termostat dan yang kedua menuju ke door switch atau saklar lampu. Nah, setelah itu termostat saya akan nyalakan atau on kan, maka listrik akan mengalir ke overload motor dan kemudian menuju ke kompresor motor yang menghidupkan kompresor motor itu sendiri. Nah, di dalam motor sendiri terdapat dua gulungan, yaitu gulungan starter dan gulungan running, yang dimana gulungan starter berfungsi untuk membantu memutar awal kompresor dan gulungan running berfungsi untuk bekerja selama kulkas menyala atau dihidupkan. Pada saat ini listrik akan mengalir seperti ini, kemudian kompresor akan menyala. Nah, setelah beberapa saat kompresor menyala, listrik tidak mengalir di bagian starter karena PTC telah dilewati arus dan menjadi panas. Hambatannya menjadi besar sehingga listrik cenderung akan melewati gulungan running dan listrik menuju ke sumber listrik lagi. Proses ini terjadi terus-menerus. Pada saat listrik mengalir seperti ini, maka di bagian mekanik juga terjadi proses, yakni kompresor akan mendorong freon ke kondensor, kemudian masuk ke dalam filter menuju ke pipa kapiler.
kemudian masuk ke dalam evaporator, dan evaporator dihisap oleh kompresor menuju ke kompresor dan didorong lagi oleh kondensor. Proses ini terjadi secara terus-menerus. Ini adalah siklus pendinginan di dalam mesin pendingin. Proses ini akan terus berproses sehingga settingan di dalam termostat ini tercapai. Pada saat settingan ini sudah tercapai atau dinginnya sudah tercapai dan di dalam evaporator dinginnya sudah tercapai, maka termostat akan membaca dan termostat akan memutuskan aliran listrik menuju ke kompresor. Listrik diputuskan termostat, listrik tidak mengalir lagi ke kompresor dan aliran freon juga akan terhenti sampai suhu di dalam kabin akan menjadi hangat. Suhu sudah hangat dan terbaca oleh termostat, maka termostat akan menghubungkan lagi sumber listrik ke kompresor dan proses akan terulang lagi, yaitu kompresor menyala dan listrik akan lebih cenderung mengalir ke gulungan running, dan pada proses di mekanik, freon akan mengalir seperti semula, menyerap panas, kemudian dibuang di dalam kondensor, kemudian masuk lagi ke dalam evaporator dan menyerap panas, begitu terus menerus. Proses kerjanya adalah menyerap dan membuang panas, penyerapannya di dalam evaporator dan dibuang oleh kondensor. Proses ini terus-menerus diserap, dan dibuang sampai settingan dalam termostat ini sudah tercapai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisa kerusakan komponen mekanik. Mesin pendingin akan dingin jika ada freon yang bersirkulasi di sistem yang digerakkan oleh kompresor. Nah, jika tidak dingin, maka kemungkinannya pertama yaitu bocor. Freon akan keluar, yang mengalir sistem adalah angin sehingga mesin pendingin tidak bisa dingin. Ini biasanya terjadi pada evaporator. Nah, kerusakan yang kedua adalah buntu, yaitu freon akan tertahan dan proses sirkulasi freon terhenti sehingga mesin pendingin tidak bisa dingin. Kerusakan buntu ini biasanya terjadi pada pipa kapiler. Kerusakan yang ketiga yaitu kompresor macet yang menyebabkan freon tidak bisa bersirkulasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis kerusakan komponen kelistrikan. Prinsip kelistrikan yaitu menyalakan dan mematikan kompresor secara otomatis. Dan komponen-komponen yang sering rusak yang pertama yaitu termostat. Jika termostat mengalami kendala atau mengalami kerusakan, maka listrik tidak akan mengalir dan terhenti pada termostat sehingga kompensator tidak bisa menyala sehingga kulkas akan terkendala. Komponen listrik yang sering rusak yang kedua yaitu adalah overload. Overload sendiri fungsinya sebagai pengaman. Nah, jika overload ini juga mengalami kerusakan, maka listrik akan terhenti pada overload dan listrik tidak akan sampai kepada kompensator sehingga kulkas tidak akan menyala. Komponen yang sering rusak selanjutnya adalah PTC atau kapasitor. Nah, PTC atau kapasitor sendiri ini berfungsi untuk membantu penggerakan awal pada kompensator. Nah, jika PTC atau kapasitor mengalami kendala, maka itu sangat memberatkan kompensator sehingga kompensator sangat mungkin bisa rusak sehingga freon tidak akan berjalan dan kulkas juga akan tidak bisa dingin lagi. Komponen selanjutnya yang sering rusak yaitu kompresor. Nah, kompresor sendiri ini biasanya sering terbakar. Komponen selanjutnya adalah kabel. Banyak orang yang menganggap sepele kabel, tetapi jika kabel mengalami kendala maka aliran listrik tidak akan terhubung dan kulkas tidak akan bisa menyala lagi. Demikianlah penjelasan saya tentang teori teknik pendingin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.